Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan berdiskusi tentang pompa sentrifugal dan kompresor sentrifugal shutdown dengan penggerak turbin uap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Kusuma bersama rekan-rekan saya. Saya Roberto Stompul. Saya Heni Susanti. Saya Johnson Adinatorus. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sentrifugal turbin uap. Untuk mematikan turbin uap yang menggerakkan pompa atau kompresor sentrifugal tampaknya merupakan upaya yang tidak berbahaya di permukaan. Namun, selama penghentian ada risiko yang mengintai di bawah permukaan. Misalnya, menjatuhkan beban pada pompa atau kompresor terlalu cepat dapat mengakibatkan kecepatan yang berlebihan pada penggerak turbin uap dan mungkin menyebabkan trip. Jangan pernah memikirkan mekanisme perjalanan sebagai perangkat kontrol. Itu adalah lapisan perlindungan terakhir. Rangkaian proses pengoperasian harus dilihat dengan memperhatikan untuk menghindari risiko menjalankan turbin atau mesin yang digerakkan pada kondisi yang tidak diinginkan dalam waktu yang terlalu lama. Bantalan yang terlalu panas, dengan melepas pendingin terlalu cepat atau pemblokiran pada kanal turbin uap terlalu cepat, dan lain-lain. Serupa dengan rekomendasi yang dibuat di atas, operator harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pompa atau pemipaan kompresor. Dan bagaimana itu cocok dengan prosesnya, operator harus mengetahui status proses saat ini. Dan risiko apa yang mungkin ada, penghentian harus merupakan upaya yang terkoordinasi dengan langkah-langkah lain dalam proses penghentian secara keseluruhan. Prosedur komprehensif berikut untuk mematikan pompa sentrifugal atau rangkaian kompresor mewakili metode risiko terendah. Pengalaman setiap langkah dalam prosedur berikut memiliki tujuan dan harus diikuti. Prosedur ini harus ditambah dengan rekomendasi pabrikan dan pengalaman fasilitas proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roberto. Baik, saya akan menjelaskan tentang pematian turbin uap pompa sentrifugal. Ini dapat kita lihat gambarnya dari gambar turbin uap tipikal dan rangkaian pompa sentrifugal. Baik, semua katup yang direferensikan dalam prosedur berikut ini diidentifikasi pada gambar ini, gambar 8.1. Yang pertama, kita harus berkomunikasi dengan semua personil yang terlibat dan diskusikan peran apa yang mereka miliki selama penutupan. Langkah yang kedua, pastikan semua personil di area yang terkena dampak mengetahui turbin dan pompa sentrifugal yang sedang dimatikan. Langkah yang ketiga, konfirmasikan bahwa katup pada peralatan yang digerakkan berada pada posisi yang benar sebelum dimatikan. Biasanya pompa sentrifugal akan memiliki katup periksa antara katup blok pembuangan untuk mencegah kebalikannya. Mengalir saat shutdown. Catatan, bersiaplah untuk menutup katup pelepasan pompa secara manual jika Anda menduga katup periksa telah gagal, atau jika Anda melihat pompa berputar mundur. Dengan cara pertama, kurangi kecepatan turbin dan pompa sebanyak mungkin. Jika ini menutup katup periksa pelepasan pompa, maka segera lanjutkan ke langkah 5, yaitu dengan melakukan secara manual trip katup dan throttle menggunakan hand trip lever F. Setelah perjalanan, pastikan katup trip dan throttle menutup dengan lancar dan cepat. Jika katup tidak beroperasi dengan lancar, pastikan kondisi berbahaya ini diperbaiki sebelum startup berikutnya.
Langkah yang keenam, tutup sepenuhnya katup blok masuk uap A. Langkah yang ketujuh, tutup katup pelepasan pompa N. Dan langkah yang ke-8, tutup katup hisap pompa M. Langkah yang ke-9, tutup katup blok buang turbin uap G. Langkah yang ke-10, buka selubung turbin uap saluran E dan D. Pada titik ini, pada dasarnya semua saluran pembuangan antara katup blok masuk A dan katup blok pembuangan G harus dibuka untuk mengalirkan uap dan kondensat dari selubung turbin. Langkah yang ke-11, pastikan katup pembuangan terbuka E dan D tidak membocorkan uap melalui katup penghambat. Jika uap keluar dari saluran ini berarti katup penyumbat bocor dan perlu diperbaiki. Langkah yang ke-12, setelah uap dan kondensat berhenti keluar dari katup pembuangan E dan D, keduanya harus ditutup. Merupakan praktik yang baik untuk membiarkan katup dalam posisi tertutup sehingga pada startup berikutnya semua orang mengetahui kondisi normal katup. Langkah yang ke-13, jika pompa dan turbin memiliki sistem pelumasan bertekanan, maka pompa harus terus beroperasi selama beberapa jam untuk menyediakan pendinginan ke sistem. Jika bearing didinginkan dengan air, pendingin harus terus berjalan selama beberapa jam untuk menghilangkan panas dari pelumasan dan bearing. Langkah yang ke-14, jika sistem penyegelan memiliki pendingin sebagai bagian dari sistem penyegelan, itu juga harus beroperasi selama beberapa jam untuk menghilangkan panas, mirip dengan langkah 13 di atas. Dan langkah yang terakhir, beritahu semua personil bahwa pompa sekarang dimatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert Nusa Alji. Baik. Pematian turbin uap kompresor sentrifugal. Catatannya yaitu semua katup yang direpresentasikan dalam prosedur berikut ini diidentifikasi pada gambar 8.2. Atas bed gambarnya. 1. Nah, itu gambarnya. Berkomunikasi dengan semua personil yang terlibat dan diskusikan perahu apa yang akan mereka miliki selama penutupan. Jetbed. Nah, ini gambarnya. Turbin uap tipikal dan rangkaian kompresor sentrifugal. Yang kedua yaitu pastikan semua personel di area yang terkena dampak mengetahui turbin dan kompresor sentrifugal sedang dimatikan. Yang ketiga, konfirmasikan bahwa katup pada peralatan yang digunakan berada pada posisi yang benar sebelum dimatikan. Biasanya, kompresor sentrifugal memiliki katup periksa antara katup blok pelepasan dan pelepasan kompresor yang mencegah aliran balik saat pematian. Notnya, bersiaplah untuk menutup katup pelepasan kompresor secara manual. Jika Anda mencurigai katup periksa telah gagal atau melihat kompresor dan turbin berputar ke belakang. Yang keempat yaitu kurangi kecepatan turbin dan kompresor sebanyak mungkin. Itu mungkin otomatis membuka katup ASV sepenuhnya untuk mencegah lonjakan pada kompresor dan tindakan ini akan menutup katup periksa pelepasan kompresor. Namun, beberapa sistem kontrol kemungkinan operator untuk memulai sebuah shutdown yang secara otomatis membuka ASV sepenuhnya sebelum mengurangi kecepatan turbin dan kompresor. Setelah ASV dibuka dan katup periksa, pelepasan ditutup, segera lanjutkan langkah kelima, yaitu tripkan trip dan katup throttle secara manual, meningkatkan tuas trip tangan F. Setelah perjalanan, pastikan katup trip dan throttle menutup dengan lancar dan cepat. Jika katup tidak beroperasi dengan lancar, pastikan kondisi berbahaya ini diperbaiki sebelum startup berikutnya. Completed closed mainlet blok katup A. Tutup katup pelepasan kompresor sama dengan Y. Tutup katup hisap kompresor X. Tutup katup blok
buang turbin uap G, buka selubung turbin uap saluran E dan D. Pada titik ini, pada dasarnya semua saluran pembuangan antara katup blok masuk A dan katup blok pembuangan G harus dibuka untuk mengalirkan uap dan kondensat dari selubung turbin. Pastikan katup pembuangan terbuka E dan D tidak mengeluarkan uap. Next. Katup blok, jika uap keluar dari saluran ini, berarti katup penyumbat bocor dan perlu diperbaiki. Setelah uap dan kondensat berhenti keluar dari katup pembuangan yang E dan D, keduanya harus ditutup, merupakan praktik yang baik untuk membiarkan katup dalam posisi tertutup sehingga pada startup berikutnya semua orang mengetahui kondisi normal katup. Yang ke-13 itu ada jika kompresor dan turbin memiliki sistem pelumasan bertekanan, maka harus terus beroperasi selama beberapa jam untuk memberikan pendinginan pada sistem. Jika bearing didinginkan dengan air, pendinginan harus terus berjalan selama beberapa jam untuk menghilangkan panas dan pelumasan di bearing. Jika sistem penyegelan memiliki pendingin sebagai bagian dari sistem penyegelan, itu juga harus beroperasi selama beberapa jam untuk menghilangkan panas, mirip dengan langkah 13 di atas. Yang ke-15 itu adalah beritahu semua personil bahwa kompresor dan turbin uap dimatikan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Johnson. Oke, satu yang pertama itu pompa sentrifugal itu menggerakkan turbin uap. Pompa sentrifugal mati, dia akan mengurangi kecepatan seminim mungkin. Jadi kecepatannya itu dikurangi gitu. Oke, next nomornya. Langsung nih. Langsung di situ. Itu pertanyaan. Iya, sama juga. Nah, dalam tekanan pelumas, pompa oli pelumas sirkulasi sistem oli pelumas tajam untuk memberikan pendinginan pada sistem. Yang selanjutnya nomor 3, selama penghentian kompresor sentrifugal, apa posisi katup anti lonjakan setelah mengurangi kecepatan? Jawabannya itu ASV-nya harus dibuka penuh segera setelah kecepatannya itu dikurangi. Selanjutnya nomor 4, di posisi apa sebaiknya katup turbin uap setelah memastikan semua kondensat dikuras dari sistem? Jawabannya itu katup pembuangan harus ditutup. Next. Yang kelima, saat mematikan kompresor sentrifugal, apa yang dilakukan untuk menutup trip valve? Secara manual, trip katup trip menggunakan tuas trip tangan atau katup solenoid kontrol oli. Oke, next. Jadi kesimpulannya mematikan uap yang bergerak atau kompresor sentrifugal tampaknya merupakan upaya yang tidak berbahaya di permukaan. Dan ada risiko yang mengintip bawah permukaan, misalnya menjatuhkan beban pada pompa atau kompresor terlalu cepat dapat mengakibatkan kecepatan yang berlebihan pada penggerak turbin uap dan mungkin kan trip. Jangan memikirkan perjalanan kontrol lapisan terakhir. Udah, itu aja kesimpulan. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.